Udah jelas ini, Bang. Nah, jelas-jelas sekarang jelas. Nah, ini teman-teman, tolong didengarkan baik-baik ya. Jadi itu cara pikir respon otak itu sudah merekam segala aktivitas teman-teman dalam kegiatan teman-teman itu berjudul. Nah, tadi sudah dijelaskan sama TB, itu adalah trik bandar untuk mengganggu psikologis teman-teman. Jadi kita itu punya otak teman-teman, namanya psikofisiologis. Itu segala aktivitas judulnya teman-teman. Jadi itu sudah direkam tuh. Makanya dari situ teman-teman itu menjadi terkena adiksi, kecanduan. Itu datangnya dari mana? Itu datangnya dari trik-trik bandar yang mengganggu psikologis teman-teman. Yang membuat teman-teman hancur. Yang membuat teman-teman hancur itu kemenangan manipulasi. Jadi teman-teman itu dendam dengan diri teman-teman sendiri. Di saat teman-teman diberikan kemenangan manipulasi, di situ hawa malas muncul. Karena secara psikologis teman-teman itu terganggu di situ. Nah, disitulah teman-teman memikirkan tentang kemenangan itu terus. Nah, di situ adiksi itu semakin kena, semakin terkena di situ. Nah, bagaimana cara agar teman-teman itu bisa melewati titik-titik terendah dan fase-fase tersulit teman-teman di dalam menghadapi adiksi judul ini? Satu, di saat pikiran-pikiran itu mulai muncul, pikiran-pikiran nih sudah mulai muncul untuk teman-teman itu depo, itu langsung teman-teman alihkan dengan tindakan yang positif. Contoh nih, teman-teman itu kumpul dengan circle yang sama. Atau teman-teman di saat lagi dalam keadaan sendiri, atau di saat teman-teman memegang duit. Kebetulan otak teman-teman itu kan sudah merekam. Untuk teman-teman itu berdepo. Nah, di saat pikiran untuk berdepo itu muncul, di situ teman-teman langsung alihkan dengan tindakan yang positif. Yang pertama itu alihkan dengan ibadah. Karena kita sudah dititipkan dua anugerah terindah di dalam kehidupan kita. Yang pertama iman, kedua pikiran. Satu pikiran sadar, satu pikiran bawah sadar. Jadi di saat pikiran bawah sadar itu datang secara spontanitas untuk teman-teman berdepo, nah disitulah teman-teman langsung alihkan dengan tindakan yang positif. Contoh seperti ibadah. Setelah teman-teman lakukan ibadah, nanti di situ teman-teman akan tenang. Nah, di situ teman-teman hayati. Ada dua suara yang akan hadir. Satu suara logika, satu suara emosional. Suara logika itu akan menyadarkan teman-teman bahwa apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman terapkan itu tidak baik. Tetapi suara emosional teman-teman, suara emosional nih akan terus memaksa teman-teman untuk berdepo. Suara emosional itu muncul. Nah, kalau sudah ada dua suara seperti itu muncul dalam pikiran dan perasaan teman-teman, langsung alihkan dengan ibadah. Alihkan dengan ibadah teman-teman. Nah, alihkan dengan ibadah sampai benar-benar teman-teman tenang. Berarti teman-teman itu bisa untuk menyatukan antara pikiran dan perasaan menjadi selaras. Itu yang disebut dengan keseimbangan dalam batin. Nah, itu lakukan secara pola berulang. Jangan cuma sekali lakukan tenang, terus nanti. Bisa. Kenapa? Karena belum direkam dengan pikiran bawah sadar. Belum menjadi taktikal di dalam pikiran bawah sadar teman-teman. Karena yang pertama kan sudah direkam dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Terlalu banyak sampah-sampah di dalam pikiran teman-teman. Jadi alihkan dengan tindakan positif dulu. Dan itu alihkan secara pola berulang. Lakukan secara pola berulang. Nah, setelah lakukan secara pola berulang, di sini ada tips kedua. Tips kedua itu seperti ini. Pikiran manusia itu punya bahan bakar. Apa nih bahan bakar pikiran? Bahan bakar pikiran itu adalah emosional. Emosional positif. Bagaimana cara untuk mengaktifkan emosional positif itu? Cari satu orang yang paling teman-teman cintai di dalam kehidupan teman-teman. Siapa nih? Orang yang paling teman-teman cintai. Contoh nih, teman-teman mencintai ibu, ayah, atau anak-anak teman-teman. Nah, di saat teman-teman ingin berdepo, bayangkan wajah orang yang paling kamu cintai di dalam kehidupan kamu. Di situ dopamin positif, oksitosin, itu akan muncul, dikeluarkan oleh tubuh. Itulah yang disebut dengan hormon cinta. Nah, di saat teman-teman muncul pikiran-pikiran yang positif itu, nah di situ teman-teman semakin semangat untuk merubah kehidupan teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, kita tidak bisa merubah arah mata angin. Yang bisa kita rubah itu perahu kita berlayar. Jadi hanya teman-teman yang bisa merubah hidup teman-teman sendiri, diri teman-teman sendiri. Kita ini cuma sekedar memberikan edukasi, sedikit menyumbangkan pikiran, nggak banyak. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi alihkan dengan tindakan yang positif.
Alihkan secara pola berulang. Kalau sudah alihkan secara pola ulang akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, lama-kelamaan akan menjadi suatu karakter. Sehingga tertanam dalam alam bawah sadar kita. Sehingga itu bisa menjadi suatu kepositifan di dalam pikiran kita. Dan lakukan secara pola berulang. Di sini teman-teman, tahap ketiga, ini teman-teman tolong renungkannya. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkan ini. Amin ya Allah. Tahap ketiga seperti ini teman-teman. Di dalam teman-teman berjudul, itu teman-teman harus benar-benar paham dan mengerti apa alasan teman-teman berjudul. Itu teman-teman renungkan di situ. Karena apa? Setiap konteks teman-teman berjudul itu tidak ada satu alasan pun yang positif. Semua itu negatif. Pikirkan di situ. Sehingga psikofisiologis, respon otak terhadap pikiran teman-teman. Di situ teman-teman akan semakin semangat untuk merubah hidup teman-teman. Nah, lakukan secara pola berulang agar bisa menjadi suatu karakter yang baik. Ya, jadi jangan cuma sekali ngelakuin. Nah, memang bisa, teman-teman. Rasanya tuh susah, ada yang gampang sesuai dengan ediksi yang teman-teman alami. Tapi kalau teman-teman lakukan secara pola berulang, lama-lama akan menjadi karakter, teman-teman. Ya, lakukan secara pola berulang seperti itu. Nah, itu sedikit tips dari saya, teman-teman. Ya. Siap Bang Merawat Jiwa. Terima kasih banyak Bang Merawat Jiwa sudah mau berbagi dengan saya. Terima kasih. Semoga salah satu dari teman kita malam ini ada yang bisa berhenti. Karena kan kita ini berhenti dari berbagai macam cara ya Bang Merawat ya. Banyak. Lom, gimana Lom? Sudah mulai terbuka kah? Tenang Lom. Gua pernah seperti lu kok. Gua nggak akan menghakimi lu. Santai aja, kita bawa kalem. Kita ngobrol. PBB ya, sedikit PBB. Boleh silakan. Ini sedikit lagi saya mau menambahkan untuk teman-teman. Boleh silakan. Ini tolong teman-teman renungkan. Di saat pikiran-pikiran untuk berdepo itu muncul, pikiran untuk teman-teman berdepo itu muncul. Nah, di situ juga teman-teman pasti akan berpikir, siapa tahu saya menang, saya akan berhenti dari judul ini. Nah, di saat pikiran-pikiran seperti itu muncul, itu adalah sinyal untuk teman-teman bisa berubah. Ya, jadi itu sinyal negatif agar teman-teman itu bisa mengalihkan dengan tindakan-tindakan yang positif. Ya, itu sinyal. Anggap saja itu sinyal untuk teman-teman bisa berhenti. Ya, teman-teman. Lom, naik lagi Lom. Tadi lu kena PL soalnya ada rokoknya tadi. Silakan Lom, naik lagi Lom. Bang senyum. Senyum masih ada. Senyum. Oke, Koko, aku izin turunnya. Terima kasih banyak Bang Merawat Jiwa. Terima kasih banyak sudah mampir. Ya, nanti kapan-kapan kayak malam minggu atau kapan-kapan baru aku bahasnya agak sedikit panjang lagi, teman-teman ya. Boleh. Siap Bang, siap. Terima kasih banyak ya Bang ya.